Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo hai, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa di malam Selasa hadir untuk Anda. Edisi yang keberapa ya? Sudah ratusan nih kali ya. Nah, seperti biasa juga ya. Kalau di Serbuk itu saya akan hadir ke ruang dengar Anda, mengantarkan buku untuk Anda, membacakan buku untuk Anda. Dan seperti dikatakan oleh Voltaire, semakin aku membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apapun. Nah, ini penting banget ya. Patut digarisbawahi bahwa membaca itu bukan kemudian membuat kita semakin tahu, justru membuat kita semakin oh ternyata, dan semakin banyak oh ternyata. Nah, seperti serbuk ini, Senin Berbuku ini ya, mengajak Anda untuk semakin banyak menggali lebih dalam hal-hal yang mungkin tidak pernah didengar atau mungkin tidak pernah Anda baca sebelumnya. Nah, seperti biasa lagi di kesempatan kali ini masih buku yang sama, rempah-rempah, persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, karya dari Roger Crowley. Buku yang mengetengahkan topik tentang bagaimana bangsa Eropa, terutama Spanyol dan juga Portugis ya, mulai melakukan ekspedisi laut, sehingga kemudian dari situlah membentuk atau yang kita kenal dengan dibukanya pintu kolonialisme dan imperialisme di kemudian hari. Nah, dan sudah sampai bab ke-13 kemarin ya. Kita lanjut aja ya, langsung ya di bagian berikutnya ya. Oke, nah kemarin itu sudah sampai bagaimana kemudian orang-orang Inggris ya, ini menyentuh kawasan Jepang dan kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Nah, seperti apa? Nah, ini dia. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di bagian berikutnya, dimulai dari kisah tentang bagaimana Jepang pada abad ke-15 sedang dalam posisi yang sangat tidak mengenakan, yaitu terlibat dalam perang saudara. Kalau Anda pernah membaca novel apa ya, kisah klan Otori, klan Otori, itu kisah klan Otori ini, novel ini berseri ya, itu menarik sebenarnya. Nah, ini novel yang ditulis oleh siapa? Sebentar, saya lupa. Lian Hearn ya. Ini mencoba mengetengahkan konflik itu. Nah, atau perang itu. Nah, perang saudara di antara orang-orang Jepang pada waktu itu lebih dipengaruhi oleh bagaimana kemudian antar klan itu saling berebut posisi. Dan di saat yang sama mulailah berdatangan bangsa-bangsa Eropa. Nah, ini dia Roger Crowley kemudian mengetengahkan catatan-catatan sejarah, catatan-catatan perjalanan yang penting banget untuk kita pahami. Baik, kita mulai dari sini. Toki Taka kagum dan terkesan. Jepang pada abad ke-15 sedang tenggelam dalam perang saudara endemik antara shogun-shogun kecil, dan dia segera melihat potensinya. Dia membeli satu atau mungkin dua senapan itu dengan sejumlah uang besar dan memerintahkan pandai besi di pulau itu, Yaita, seorang ahli pedang, untuk membuat alat yang sama. Meskipun dengan beberapa kesulitan teknis, dia berhasil membuatnya. Berita tentang senjata Nanbanjin menyebar dengan cepat. Kesulitan dalam pengecoran dapat diatasi
Bahan penting untuk pembuatan bubuk mesiu, salpeter, dan belerang dapat diperoleh bersama dengan timbal untuk peluru. Penggunaan senjata model baru yang dikenal sebagai Tanegashima menyebar dengan cepat ke seantero Jepang. Pada tahun 1560-an, senjata api sudah jamak digunakan dalam medan perang. Ada 3.000 orang penembak dalam pertempuran Nagashino pada tahun 1575. Ketika orang Jepang menginvasi Korea pada tahun 1592, 40.000 orang penembak dikatakan turut diberangkatkan dan Seoul direbut dalam 10 hari. Seiring waktu, perbaikan teknis terus dilakukan. Kaliber yang lebih berat, perangkat untuk melindungi mekanisme penembakan agar tidak basah, dan taktik peperangan dengan senjata api disempurnakan. Tembakan memberondong untuk menghujani musuh dengan peluru, senapan untuk menembak pada malam hari, layar pelindung. Sedemikian antusiasnya orang Jepang menyambut keunggulan bubuk mesiu sehingga pada abad ke-17 mereka mungkin sudah memproduksi lebih banyak senapan dibandingkan seluruh Eropa. Nah, pada paragraf ini menarik ya, bahwa ternyata senapan atau senjata api di Jepang itu sudah mulai masuk pada tahun 1500-an atau abad ke-16. Dan memang tercatat juga dalam novel Kisah Klan Otori yang ditulis oleh Lian Hearn. Dan ceritanya seru juga sih novel itu. Latar belakangnya seperti ini juga. Nah, ketika mereka ketemu dengan senjata api untuk kali pertamanya, mereka menyebut, wah ini nggak fair nih. Nggak fair karena shogun-shogun ataupun para samurai itu menolak gaya perang yang jarak jauh gitu. Nah itu mental-mental pengecut katanya. Nah tetapi dalam perkembangannya perang kemudian memang melahirkan kepengecutan. Itu dia. Baik, lanjut lagi di paragraf berikutnya. Sebaliknya, bangsa Portugis pun sangat terkesan dengan bangsa Jepang. Kenapa? Orang-orang yang sangat berbeda dari orang yang mereka temui di daerah tropis. Budaya samurai memiliki etos bela diri yang sebanding dengan budaya di semenanjung Iberia, dengan kode etik kehormatan dan perbuatan mulia yang serupa. Francis Xavier khususnya sangat gembira dengan berita pendaratan pertama Portugis tersebut. Dia melihat potensi besar di sana untuk menyebarkan agama Kristen. Dia tiba pada tahun 1549 dan langsung antusias saat bertemu orang-orang Jepang, meskipun tidak dapat berkomunikasi langsung dengan mereka. Dari semua suku bangsa yang baru ditemukan, yang pernah saya temui, orang-orang dari negeri inilah yang terbaik. Orang-orang sesat lainnya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jepang. Pertemuan ini kelak membuka negara itu pada satu abad penginjilan Kristen. Nah, ini menarik. Kisah ini juga direkam dalam novel Kisah Klan Otori ya, yang ditulis oleh Lian Hearn ini. Orang-orang yang kemudian menjadi Kristen itu bahkan sempat mendapatkan perlakuan yang berbeda, bahkan dianggap sebagai aliran sesat bagi orang Jepang pada waktu itu, karena berbeda sendiri nih. Wah, itu coba deh Anda cari ya novel Kisah Klan Otori, nanti akan ketemu bersesuaian dengan apa yang ditulis oleh Roger Crowley, buku sejarah ini, rempah-rempah persaingan dan perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Kisah-kisah yang ada, cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang dituturkan dalam novel itu sangat kita bisa membaca sejarah Jepang dari novel mereka. Nah, salah satunya adalah Kisah Klan Otori.
Lanjut lagi ke paragraf berikutnya, seperti ditulis oleh Roger Crowley. Tibanya bangsa Portugis yang datang untuk berdagang dalam jumlah yang cukup besar memberi bangsa Jepang akses ke dunia Eropa. Pertemuan mereka membawa transfer teknologi. Di daratan utama Tiongkok, mereka juga membuat senapan lontak dan meriam putar isian belakang yang dibawa oleh orang Portugis. Meskipun dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat tidak terlalu dramatis. Jepang dan Tiongkok dengan kekuatan utama kebudayaan yang tidak tergoyahkan, tetap tertarik dengan gagasan dan produk tertentu dari kaum barbar selatan. Astrolab, observatorium, dan jam mekanik adalah benda-benda yang sangat menarik dan digunakan oleh misionaris Jesuit dalam upayanya membujuk kaum elit di Jepang dan Tiongkok untuk masuk agama Kristen. Nanbangaku atau ilmu pengetahuan orang barbar selatan memengaruhi Jepang. Gagasan tentang astronomi, geografi, navigasi, dan matematika beredar luas melalui mesin cetak Jesuit berbahasa Jepang. Para pendatang membalikkan anggapan mereka bahwa dunia itu datar dan berakhir di India. Dalam proses tersebut, para pedagang dan misionaris memecahkan isolasi negara itu dan menandai Jepang selamanya. Selama abad ke-16, misionaris Jesuit di Jepang meraih kesuksesan yang melampaui mimpi terliar mereka, mengkristenkan sekitar 100.000 warga pribumi. Pada akhirnya, mereka melampaui batas, dianggap sebagai ancaman. Persekusi dan pengusiran para misionaris ini bertepatan dengan berakhirnya periode perang saudara yang berkepanjangan dan penyatuan negara di bawah shogun baru yang perkasa. Ironisnya, faktor dalam kesuksesan keshogunan Tokugawa adalah pengetahuan Eropa, kemampuan senjata apinya yang luar biasa. Tanegashima membantu membentuk kembali Jepang. Jepang terbukti sebagai titik eksplorasi terjauh Portugal dan salah satu yang paling menguntungkan karena pada tahun 1557 Kekaisaran Ming secara resmi memberlakukan larangan total terhadap perdagangan langsung dengan Jepang. Hal ini menyediakan banyak peluang bagi pedagang Portugis yang menghubungkan perdagangan Goa dan Malaka hingga Tiongkok dan Jepang. Salah satu kunci utamanya adalah Makau. Kunci lainnya adalah Manila di Filipina. Pada waktu yang hampir bersamaan, para pelancong Portugis mengirimkan kembali laporan terperinci dari Tiongkok. Salah satunya adalah Galote Pereira, tentara bayaran yang terjebak dalam penggerebekan penyelundupan di sepanjang pantai Tiongkok Selatan. Yang lainnya adalah misionaris Dominika, Gaspar da Cruz. Da Cruz, meski baru sebulan di sana, menuliskan cerita tentang Tiongkok yang paling tajam dan menarik sejak Marco Polo. Baginya, semuanya sungguh luar biasa. Besarnya negara itu, kecerdasannya, perhatiannya terhadap hal detail. Tiongkok adalah dunia yang dipenuhi keajaiban. Sebuah negara tempat orang-orang dengan bahasa yang berbeda dapat berkomunikasi melalui bahasa tulisan bersama berbasis karakter. Tempat kota-kota seperti Beijing yang sedemikian besar sehingga seekor kuda yang berderap ringan nyaris tidak bisa melintasi kota benteng antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Orang luar tercengang dengan kualitas pengerjaan rumah batu, jembatan indah, dan jalan raya beraspal. Hal ini menyebabkan kami berpikir, tulis Pereira, bahwa dari seluruh dunia tidak ada pekerja yang lebih baik dalam mendirikan bangunan selain
orang Tiongkok. Dakrus terkesan dengan ketakterbatasan negara ini. Sebuah kata yang sering muncul, pengalpaannya, pengapalannya, populasinya, manufakturnya, penemuan cerdasnya. Mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlihat dalam pemompaan kapal-kapal bocor di Samudra Pasifik, teknologi Tiongkok sangat luar biasa. Sebesar apapun kapalnya dan seberapa besar pun kebocorannya, pompa dibuat dengan keahlian sedemikian rupa sehingga hanya satu orang saja yang diperlukan untuk duduk dan menggerakkan kakinya seperti orang yang naik tangga. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia dapat memompa air keluar. Pompa-pompa ini terbuat dari banyak bagian yang dibuat menyerupai kincir angin. Dakrus juga kagum dengan kesuburan pertanian negara itu dan kekayaan hasil buminya. Ada banyak kelimpahan di negeri ini dan banyaknya segala sesuatu yang diperlukan untuk makanan dan menjaga kelangsungan hidup. Di setiap jalan, mereka menjual daging, ikan, sayuran, buah-buahan dan segala sesuatu yang diperlukan. Sebuah kegunaan ditemukan untuk segala hal. Tak ada yang tidak bermanfaat di negara ini karena tidak ada yang sedemikian hina seperti tulang anjing atau tulang binatang lainnya. Mengukirnya alih-alih mengukir gading dan kualitasnya sama sekali tidak menurun. Semua lahan yang dibudidayakan diberi nutrisi dari kotoran hewan dan manusia. Yang mengherankan lagi, ikan laut segar tersedia jauh di dalam pedalaman, diangkut oleh perahu sungai dalam keranjang air yang dilapisi kertas minyak. Dakrus khususnya sangat terkejut dan senang dengan sistem sungai pedalaman yang luas ini. Sungguh menyenangkan melihat berbagai macam jenis kapal di tepi sungai. Ada yang pergi dan ada yang datang. Dan dengan sawah yang membentang sejauh mata memandang, tampak seolah-olah banyak di antara kapal itu berlayar ke tempat jauh, datang seolah-olah melewati daratan. Dia mengamati kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam perahu-perahu ini, yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa memelihara babi dan ayam serta bisa berkebun, dan di perahu lain mereka memelihara bebek dan telurnya diinkubasi dengan dibenamkan di dalam kotoran hangat. Dan penggunaan burung kormoran yang lehernya dikalungi untuk menangkap ikan. Banyak sekali barang dari setiap perdagangan dan sangat sempurna. Bagi Dakrus, ini adalah dunia yang penuh keajaiban. Dia menemukan orang Tionghoa, sangat cerdik dan licik. Mereka memiliki banyak penemuan di setiap jenis pekerjaan. Ada esai panjang tentang kualitas dan proses produksi porselen, tentang pakaian orang kaya dan miskin, tentang hari raya dengan dekorasi kertas berwarna-warni, tentang keadilan, tradisi mengikat kaki, hukuman mati, kaum bangsawan, sistem ujian pamong praja, pertunjukan boneka, makan anjing, dan ketertiban umum. Perlu dicatat di sini, melihat bagaimana negara ini diatur dengan penuh perhatian dan pertimbangan, alangkah kerasnya upaya yang dilakukan untuk menjaganya tetap damai. Inilah alasan mengapa Tiongkok telah menjaga dan mengatur dirinya sendiri dengan aman selama ratusan tahun. Dan sekarang berada dalam kondisi damai tanpa perang internal apapun. Satu-satunya kritiknya adalah penampilan orang Tionghoa yang dianggapnya tidak menarik, memiliki mata kecil, serta wajah dan hidung yang rata dan tidak berjanggut. Benar-benar kebalikan dari penilaian yang dijatuhkan orang Tionghoa terhadap orang Eropa, berjanggut dan bermata besar. Seperti Marco Polo versi era berikutnya, Dakrus merasa mustahil untuk melebih-lebihkan keajaiban negeri ini.
Saya tahu orang-orang akan sulit mempercayai cerita saya. Tetapi semua ini tidak terdengar seperti sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah pernah melihat Tiongkok. Dan dia cukup bijaksana untuk mengakui bahwa bangsa Eropa hampir tidak memiliki apapun yang mungkin diinginkan oleh negara Tiongkok, selain dari beberapa kemewahan yang tidak penting. Lada dan gading yang merupakan bahan utama yang dibawa oleh para pedagang Portugis. Mereka bisa saja hidup tanpanya. Namun, dia salah mengenai swasembada negara tersebut. Dia mencatat, tidak ada mata uang di negara ini. Yang ada hanyalah emas dan perak berdasarkan beratnya. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai timbangan di rumahnya untuk menimbang emas batangan. Karena batang biasa yang lebih berharga daripada uang adalah perak menurut beratnya. Perak adalah raja di Tiongkok dan tidak cukup banyak perak di negara itu. Hal tersebut akan memberikan peluang yang luar biasa besar bagi bangsa Eropa dan keberuntungan akan jatuh pada orang-orang Spanyol. Ya, itulah akhir dari bab 13. Dan menarik ya, bahwa ternyata kedatangan orang Portugis, Inggris juga ke mana? Di daratan Jepang ini membawa suatu perubahan besar. Nah, kalau Anda mungkin ingin lebih tahu lebih dalam ya, Anda bisa kok menyusuri lewat satu novel yang ditulis oleh Leon Han, siapa tadi? Leon Han ya. Kisah Klan Otori, Across the Nightingale Floor. Ada banyak ya, ada banyak. Ada lima seri deh novel itu. Saya sudah membacanya dan tebel-tebel novelnya. Saya menghabiskan waktu berapa ya? Kira-kira 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh novel karya dari Leon Han. Kisah Klan Otori yang menceritakan bagaimana kemudian Jepang melakukan ada perubahan besar di Jepang ketika setibanya bangsa-bangsa Eropa masuk ke Jepang. Saya sapa yang sudah bergabung di 0855420912 melalui WA ya. Ada Pak Abbas di Comal ikut nyimak untuk ikut menimba ilmu, katanya agar tambah pengetahuan untuk bekal dalam perjalanan hidup ya. Gitu ya. Saya juga sapa yang sudah bergabung, ada Alan Rifki, ada juga Berkah di live TikTok. Ada siapa lagi? Ada Kinan AGT, halo. Ada It's Richa, Pengabdi Lumpia, halo. Baik, sebelum dilanjut, ada yang minta, halo Pengabdi Lumpia. Ada yang minta lagunya Chrisye nih. Bentar ya, saya coba cari dulu. Malam hari ini ada yang minta Chrisye yang seperti yang kau mau katanya. Oke, wait for a minute please. Sambil oh ya ampun Desita, ya ampun Pengabdi Lumpia itu ternyata Desita. Itu temen lama banget. Kita lama banget ya nggak ketemu Desita. Sibuk apa sekarang? Hah? Aduh, ya ampun. Ya ya. Sekarang di mana nih, Desita? Ada di Semarang kah atau balik kampung? Baik, pokoknya ditunggu aja ya. Komen-komennya. Oh di Jepara. Sering ketemu dengan Bendot dong sama istrinya ya. Sehat-sehat selalu deh. Oke, sebelum kita lanjut, beberapa informasi mau melintas dan kita kasih waktu dulu ya buat informasi-informasi lain yang akan melintas di sekitar kita untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Senin Berbuku.